Sung Tak bertanya kenapa Cha masih peduli mengoperasi pasien padahal dirinya sekarang sedang koma. Cha katakan karena memang dari dulu ia tidak pernah tahan melihat ada pasien yang ditolak. Sayangnya keinginannya itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan karena dokter-dokter senior yang ada pada saat itu akan memarahinya kalau ia selalu menerima setiap pasien yang datang. Sung Tak pun sadar kalau Cha sebenarnya dokter yang baik hati, tapi situasi di lingkungan kerjanya lah yang merubah dirinya sehingga menjadi dokter yang tidak berperasaan. Sung Tak mengutarakan harapannya untuk Cha. Apapun hasil akhir dari perjuangan Cha menghadapi komanya, Sung Tak berharap Cha akan terus menjadi dokter sampai waktunya tiba. Sung Tak berharap Cha bisa kembali menjadi dokter yang baik hati seperti saat menjadi dokter magang dulu. Kembali ke pertemuan Sung Won dan An. Saat itu An menyampaikan kalau selama ini Cha ada dalam tubuh Sung Tak. Sung Won tidak percaya. Ia meminta An memeriksakan kejiwaannya di rumah sakit karena perkataannya itu. Sung Won berniat pergi karena merasa An hanya membuang waktunya dengan omong kosongnya. Tapi An kemudian katakan kalau memang Sung Won tidak mempercayainya, lalu bagaimana Sung Won bisa menjelaskan kemampuan mengoperasi Sung Tak yang tiba-tiba itu. Cha memperhatikan Sejin yang masih setia merawat dan menemaninya. Setelah kepergian ayahnya, Sejin kini merasa tidak sanggup juga kalau harus ditinggal Cha. Sejin memohon supaya Cha segera sadar. Sung Tak muncul, Cha pun masuk ke tubuh Sung Tak. Cha yang ada dalam tubuh Sung Tak kembali menemui Sejin. Cha terkenang kebersamaannya dengan Sejin lagi. Tiba-tiba Sejin mengigau. Dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, Sejin berkomunikasi dengan Cha. Sejin kemudian memeluknya. Keesokan harinya, Sejin menemukan ada perkembangan baik dari kondisi Cha. Cha terburu-buru menemui Sung Tak. Cha mengabari kalau kondisinya mulai membaik. Sung Tak berlari dengan semangat menemui Sejin. Sung Tak segera bertanya apa benar telah terlihat ada aktivitas di otak Cha lagi. Sejin kaget kenapa Sung Tak bisa tahu padahal ia belum memberitahukannya pada siapapun juga. Cha menegur Sung Tak karena terlalu terburu-buru bertanya. Sung Tak kemudian berkila kalau ia mengetahuinya lewat mimpi. Sejin memberikan laporan aktivitas otak Cha beberapa hari terakhir ini. Sejin bahagia karena aktivitas otak Cha telah kembali setelah sebelumnya sempat menghilang. Dan itu artinya ada kemungkinan Cha akan siuman. Saat ini mereka harus terus memantau dan mengharapkan gelombang otaknya akan terus meningkat. Cha meminta Sung Tak bertanya apa penyebab terjadi perubahan gelombang otak di Cha. Menurut Sejin, perubahan itu sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara medis. Tapi menurut rekan dokternya di Amerika, itu disebabkan oleh hormon bahagia. Cha dan Sung Tak begitu bahagia mendengar perkembangan itu. Cha dan Sung Tak pun mulai berpikir hal apa yang membuat Cha bisa bahagia. Dan mereka menemukan kalau hal itu adalah aksi mereka saat mengoperasi pasien. Sung Tak menemui Ban. Karena tahu aksi operasi bisa meningkatkan hormon bahagia Cha, Sung Tak katakan pada Ban kalau ia akan menerima semua pasien operasi sulit yang tidak bisa ditangani oleh dokter lain. Cha selanjutnya menemui Tess. Cha menuduh Tess memberikan informasi bohong dengan melarang Cha masuk keluar dari tubuh Sung Tak. Tess katakan ia tidak bohong, hanya saja situasi yang dialami oleh Cha itu baru diketahuinya sekarang. Cha pun menganggap ketidaknormalan aturan di alam roh yang sedang dialaminya itu sebagai pertanda kalau takdir menginginkan ia bangun. Cha dan Sung Tak pun memulai serangkaian jadwal operasi mereka sebagai aksi untuk memperbanyak hormon bahagia di diri Cha. Sung Won menemui Sung Tak. Sung Won mulai menginterogasi Sung Tak yang akhir-akhir ini dilihatnya sibuk dengan operasi. Sung Won menyampaikan kecurigaannya soal roh Cha yang membantu Sung Tak melakukan operasi dan menanyakan bagaimana kebenaran kabar soal kondisi Cha yang mulai menunjukkan kemajuan. Cha yang ada di dalam diri Sung Tak muak dengan pertanyaan Sung Won. Cha menuduh Sung Won sedang ketakutan kalau Cha akan bangun dan membongkar kejahatan Sung Won. Cha meminta sebaiknya Sung Won mendoakan yang terbaik untuk Cha supaya hukuman Sung Won akan lebih ringan nantinya. Sung Won mulai merenung. Ia mulai mencoba merangkai semua hal yang sedang terjadi akhir-akhir ini.
Menurut tim kuasa hukumnya, Sung Tak memang terkenal memiliki otak encer, tapi ia tidak memiliki tangan yang ahli untuk menangani pasien. Sung Won kembali teringat saat ia memergoki Sung Tak sedang berusaha membawa kabur tubuh Cha saat ia perintahkan Ban untuk memerintahkan Cha ke rumah sakit lain. Dan saat di ruang operasi, Sung Tak juga bersikap aneh dengan meminta Sun Ho yang menggantikan An untuk menemaninya operasi. Seseorang membawakan makan malam untuk Sejin yang katanya dari Sung Tak. Sejin kaget karena di sana ada semangkok sup hangat. Sejin ingat kalau Cha yang paling tahu sup hangat adalah makanan favorit Sejin. Cha menemui Sung Tak. Cha kemudian menyampaikan keinginannya untuk membantu mengabulkan permintaan pasien-pasien koma yang sempat diabaikannya dulu. Itu adalah pesan dari Pak Jang juga. Pertama-tama mereka akan bekerja sama untuk mengabulkan keinginan roh seorang wanita bernama Lim Bo Mi. Sung Tak ke perpustakaan dan meminjam sebuah buku biografi seorang filsuf Prancis dan membawanya ke rumah sakit. Bo Mi bahagia karena buku itu bisa dibacanya sekarang. Sung Tak dan Cha berbincang setelah melihat tubuh Bomi yang sedang koma. Cha katakan seharusnya dulu ia tidak menyerah pada pasien yang sudah dianggapnya tidak ada harapan. Seperti dirinya sekarang, mujizat itu bisa datang kepada siapa saja. Cha pun meminta Sung Tak mau melakukan sesuatu untuk membantu pasien koma bisa bangun lagi. Sung Tak menemui Profesor Un. Un menjelaskan kondisi Bomi yang membuatnya koma. Cha menyelidiki penyebab Bomi bisa pingsan sebelum dinyatakan koma. Bomi katakan ia sering mengalami mimisan dan sebelum pingsan itu ia mengalami mimisan parah. Sung Tak menyerahkan rekam medis Bomi pada Sejin dan meminta Sejin menangani Bomi. Sejin melakukan pemeriksaan pada Bomi. Profesor Un yang sebelumnya merupakan dokter dari Bomi marah karena menganggap Sejin lancang menyerobot pasiennya. Sejin kemudian memberitahu Profesor Un kalau ia harus melakukan sebuah pemeriksaan khusus karena pasien diketahuinya mengalami mimisan parah sebelum pingsan. Profesor Un heran karena itu informasi yang baru diketahuinya. Sejin mulai merasa ada yang aneh dengan Sung Tak. Ia seperti melihat Cha ada di diri Sung Tak. Oh melihat Sejin sedang memperhatikan Sung Tak. Oh menemui Sung Tak. Sejin kemudian melihat kedekatan antara Sung Tak dan Oh. Sung Won meminta An bertemu dengannya. Saat itu Sung Won meminta An tidak mengisi pikirannya lagi dengan kecurigaan An kalau Cha ada di diri Sung Tak. Sung Won merasa akan dianggap gila kalau terus mempercayai kecurigaan An itu. An pun katakan kalau ia akan membuktikan kalau Cha benar-benar ada di diri Sung Tak. Sejin meminta izin Profesor Un untuk mengambil alih Bomi. Sejin kemudian menyampaikan pada Ibu Bomi kalau ia akan mengoperasi Bomi. Ibu Bomi senang karena mendengar ada kemungkinan Bomi akan segera sadar. Roh Bomi ikut bahagia mendengar berita itu. Sung Tak dan Cha bersiap melakukan operasi. Sung Won datang mengawasi dan tiba-tiba An muncul di sana. Sung Tak kaget kenapa An bisa ke rumah sakit lagi. Sung Won katakan ia yang meminta An untuk datang karena pasien yang akan dioperasi saat ini adalah pasiennya Cha. Selama ini An sudah menjadi asisten Cha selama operasi. Jadi operasi itu sebaiknya didampingi oleh An juga. Rupanya Sungwon nekat membawa An lagi ke rumah sakit karena An katakan ia bisa membuat Sungwon percaya dengan kecurigaannya lewat operasi bersama Sung Tak. Kalau Cha memang ada di diri Sung Tak, mereka pasti akan melihat gaya khasnya Cha saat akan melakukan operasi. Sebelum mengoperasi, Cha biasanya akan memutar pergelangan tangannya beberapa kali. Saat mengikat benang operasi, mereka akan mengikat sebanyak 7 atau 8 kali. Tapi khusus untuk jahitan kedua, Cha pasti akan menggunakan tangan kiri. Sungwon terkejut melihat kekasan gaya operasi yang dilihatnya sedang dikerjakan Sung Tak persis dengan gaya khas Cha seperti infonya An. Sejin muncul. Sejin melihat sebuah rekaman sedang diputar. Rekaman itu memperdengarkan sebuah pernyataan yang mengatakan Cha pernah melakukan kesalahan saat operasi. Karena tidak sadar sedang ada dalam tubuh Sung Tak, Cha terpancing. Ia memberikan respon dengan mengatakan kalau ia tidak merasa pernah melakukan kesalahan. Setelah sadar sedang dijebak, Cha marah dan mengusir Sungwon serta Sejin keluar. Selesai operasi, Sungwon menemui Sung Tak. Sungwon katakan ia tahu kalau selama ini Cha yang menguasai tubuh Sung Tak saat operasi. Bukannya mengelak, Cha yang masih ada dalam tubuh Sung Tak mengakui kalau itu benar. Ia adalah Cha Yung Min. Cha marah karena Sungwon berani mempermainkan nyawa pasien hanya untuk mengungkap keberadaan dirinya. Cha menantang Sungwon memberitahu semua orang tentang
tentang keberadaannya. Cha katakan ia tidak masalah karena ia hanya roh, sedangkan Sungwon adalah manusia. Kalau Sungwon mau memberitahu orang-orang, yang ada Sungwon akan dianggap tidak waras. Cha katakan, bukankah Sungwon menganggap dirinya aset di rumah sakit itu? Sungwon bisa tega mencelakai orang lain hanya karena ingin mendapatkan keuntungan. Jadi sebaiknya Sungwon tidak berniat mencelakai tubuhnya lagi supaya Cha masih bisa memberi Sungwon uang lebih banyak dengan keahliannya sebagai dokter. Sekali lagi Cha memperingati Sungwon untuk tidak macam-macam dengan nyawa pasien, kalau tidak Cha akan memberikannya pelajaran. Cha meminta Sungwon menunggunya sadar dan berjanji akan mendatangi Sungwon secara langsung dengan tubuhnya sendiri. Nampaknya ancaman Cha cukup membuat Sungwon ketakutan. Sungtak kesal saat Cha memberitahunya kalau Cha sudah mengaku pada Sungwon. Cha minta maaf karena sudah bertindak sendiri, tapi Cha meminta Sungtak tidak khawatir karena ia sudah mengancam Sungwon. Harusnya Sungwon tidak akan bertindak macam-macam meski sudah tahu keberadaan rohnya di tubuh Sungtak. Sungwon memberitahu An kalau Cha sudah mengaku. Sungwon gelisah karena ternyata saat menjadi roh, Cha bisa mendengar percakapan rahasianya dengan Minho. Artinya Cha tahu semua rencana mereka. Cha memberitahu Sungtak kalau Sungwon ternyata tahu Sungtak bisa melihat hantu sejak kecil. Sungtak katakan pantas saja Sungwon mudah percaya kalau Cha memang suka merasukinya. Sungtak pun mulai menceritakan tentang dirinya yang mulai bisa melihat hantu saat berusia 8 tahun. Sebelumnya ia mengalami kecelakaan dan tidak sadarkan diri, dan pada saat bangun itulah ia mulai bisa melihat roh-roh. Awalnya ia takut, tapi ia kemudian mulai membiasakan diri dengan mencoba mengabaikan roh-roh itu dengan berpura-pura tidak bisa melihat mereka sampai ia dewasa. Tapi sekarang ia akhirnya harus menerima keadaannya itu lagi setelah terjebak dengan roh Cha. Sungtak kembali menjelaskan karena alasan itulah ia tidak pernah berani melakukan praktek di tubuh mayat. Sejin kembali teringat pada Sungtak. Saat Sungtak datang, Sejin bertanya, kenapa Sungtak bisa tahu soal mimisan pada Bomi padahal tidak seorang pun yang tahu soal itu. Selain itu, ibu dari Bomi juga mengatakan kepada Sejin kalau ia tidak mengenal Sungtak sebagai salah seorang dari temannya Bomi. Sungtak berdalih itu karena ia dan Bomi mempunyai teman yang sama. Dari teman itulah Sungtak mengetahui soal Bomi. Sungwon menemui Sungtak di kamarnya. Saat itu Sungtak meminta Sungwon mengakui perbuatannya sebelum Cha sadar supaya ia bisa memikirkan untuk memberi kelonggaran hukuman untuk Sungwon. Sungtak melihat Sejin di kamar Cha. Sungtak kasihan melihat Sejin tidak mempunyai waktu untuk istirahat. Seorang kemudian dikirimkan menemui Sejin. Orang itu katakan Sungtak memintanya untuk menjaga Cha. Jaewon datang. Jaewon memberitahu Sejin kalau ia juga diminta oleh Sungtak untuk memeriksa Cha setiap jam. Seorang perawat muncul dan katakan ia senang ketika tahu Sejin akan mengambil cuti setengah hari. Sejin kaget karena ia tidak pernah mengajukan cuti. Rupanya Sungtak yang mengatur semua itu supaya Sejin bisa memiliki waktu untuk istirahat. Sungtak memberikan Sejin sebuah tiket masuk ke konser Jessica. Sungtak katakan Jessica itu idola fanatiknya Cha. Cha pasti akan senang kalau tahu Sejin datang ke konser idolanya. Sungtak kemudian memberitahu Cha kalau Cha bisa meminjam tubuhnya dan ke konser Jessica dengan Sejin. Sejin mengajak tubuh Cha bicara. Sejin katakan Sungtak sepertinya tahu banyak tentang Cha, bahkan nampak sama seperti Cha. Sungtak dan Cha melihat Sungjo berkeliaran lagi di rumah sakit. Sungtak memanggil Sungjo. Anehnya bukan mendatangi Sungtak, Sungjo malah mendatangi Cha. Rupanya yang dilihat mereka saat itu adalah rohnya Sungjo. Sungjo kembali menjalani operasi yang dilakukan oleh Cha lewat Sungtak dan Profesor Han. Saat sedang operasi, beberapa kali Cha merasa ada goncangan di dirinya yang membuatnya tidak stabil. Selesai operasi, Cha menemui Tess. Cha bertanya kenapa saat operasi tubuhnya bergetar. Tess katakan ia tidak bisa memberitahu Cha. Tess hanya katakan mungkin Tuhan punya rencana untuk Cha lewat tanda itu. Cha berbicara dengan Sungtak. Setelah keanehan yang dialami di ruang operasi, perasaan Cha seperti tidak menentu. Cha nampak putus asa dengan kondisinya. Ia menganggap tanda itu sebagai peringatan kalau sebentar lagi ia akan meninggal. Cha meminta Sungtak mulai berolahraga untuk menjaga stamina supaya bisa melakukan operasi sendiri. Cha kemudian menemui Sejin. Cha sedih melihat Sejin yang sudah menghabiskan banyak waktu untuk menjaganya padahal dirinya sendiri mungkin tidak akan bangun lagi. Cha meneriaki tubuhnya sendiri untuk segera bangun supaya Sejin tidak makin menderita.
Dari luar kamar, Sungtak mendengar teriakan kesedihan Cha. Sejin menemui Sungtak. Saat itu, Sejin katakan akhir-akhir ini ia merasa seolah ada diri Cha pada diri Sungtak saat Sungtak berhadapan dengannya. Sejin pun meminta Sungtak tidak terlalu sering datang ke kamar Cha lagi kalau memang tidak ada hal yang benar-benar penting. Sungtak sadar kalau saat ini Sejin sedang berusaha menjaga jarak dengannya. Sungtak menemui Sungwon dan bertanya kenapa Sungwon menarik semua pembayaran dana bantuan. Sungwon berterus terang katakan itu adalah balasan untuk para dokter yang melakukan operasi pada Sungjong tanpa diketahuinya. Sungtak kecewa karena Sungwon masih saja mempermainkan nyawa pasien hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Sungtak pun meminta Sungwon mengambil dana bantuan dari kartu kreditnya saja kalau Sungwon masih tidak mau memberikan dana itu. Tim kuasa hukum menghubungi Sungwon dan memberitahu kalau saat ini Minho ada di rumah sakit, tapi sepertinya tidak sedang menuju ke ruangan Sungwon. Sungwon yang masih kesal dengan Sungtak meminta tim kuasa hukumnya untuk tidak mengurusi kemana perginya Minho. Hwang dan Hongil melihat Minho menuju lantai 9. Hongil memberitahukan hal itu pada Sungtak. Minho tiba di kamar Cha. Minho katakan ia tahu Cha itu kelemahan Sejin. Saat itu juga Cha tahu kalau ternyata Minho lah yang meminta Sejin meninggalkan Korea secara diam-diam. Minho kemudian memaksa Sejin menyetujui klaim pengembalian warisan dari ayah mereka kepadanya yang sebelumnya diberikan pada Sejin. Cha berusaha membantu tapi tidak bisa. Sungtak pun tiba. Cha meminjam tubuh Sungtak untuk menghajar Minho. Sungwon datang. Sungwon kemudian membawa Minho ke ruangannya dan meminta Minho tidak mengacau di rumah sakit lagi. Minho marah karena menganggap Sungwon sudah mengabaikannya. Minho mengingatkan Sungwon kalau direncana mencelakai ayahnya itu, Sungwon terlibat sedangkan dirinya sendiri tidak terlibat secara langsung karena ia tidak menyentuh ayahnya sama sekali. Jadi Sungwon masih harus membantunya menyelesaikan rencana mereka itu. Kalau Sungwon menolak, ia akan memperkarakan kasus ayahnya dan menyeret Sungwon. Tes menjelaskan tentang keanehan yang sedang terjadi pada Cha. Menurut Tes, itu karena saat ini kemampuan Cha untuk merasuki Sungtak sudah mulai melemah, makanya mereka akan mulai mudah terpisah sekarang. Tes memperingatkan Cha dan Sungtak untuk tidak melakukan operasi lagi karena itu akan membahayakan orang yang akan mereka operasi. Sungtak katakan kalau begitu gelombang otak Cha saat ini sedang meningkat, makanya rohnya melemah. Cha dan Sungtak sepakat untuk menghindari jadwal operasi mulai saat itu. Mereka berdua kemudian mulai mengisi waktu mereka dengan mencari penjelasan kenapa Cha masih belum juga bangun padahal gelombang otaknya terus meningkat. Hwang, Bomi, dan Hongil mengunjungi Cha di kamarnya. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Bomi menghilang. Rupanya setelah operasi yang dilakukan Sejin, kini Bomi telah siuman. Hongil yang mulai dekat dengan Bomi antara bahagia dan sedih saat roh Bomi menghilang. Setelah berhasil membantu Bomi, Cha dan Sungtak mulai melihat catatan medis dari Hongil. Cha meminta Sungtak untuk memeriksa Hongil setiap hari dan melaporkannya pada Cha. Saat sedang memeriksa catatan medis Hongil, tiba-tiba kondisi Hongil drop dan petugas menyalakan kode biru. Saat semua sedang kebingungan, seorang dokter tampil dan dengan lihai memberi pertolongan medis untuk Hongil. Hongil berhasil melewati masa kritisnya. Cha kemudian melihat tes keluar dari tubuh dokter yang baru saja menolong Hongil. An datang menemui Sungwon. Saat itu, Sungwon meminta An melakukan tindakan medis untuk membuat Cha tidak bangun untuk selama-lamanya. Sungtak menemui Sejin. Sungtak berterus terang pada Sejin kalau Cha memang beberapa kali ada di tubuhnya saat berinteraksi dengan Sejin. Cha memergoki Sungtak pada saat sedang mengaku. Cha marah karena Sungtak mengungkap hal itu pada Sejin. Sejin kebingungan karena melihat Sungtak seperti sedang berkomunikasi dengan Cha.